Kalau pengen jadi wuduknya, bagian mana yang harus dikerjakan dengan wajib? Ada 6. Al-awwalun niyatu. Pertama adalah niat. Berbicara niat, ada 7 yang harus kita fahami betul. Yang pertama, definisi niat. Yang kedua, tempat niat. Ketiga, waktu niat. Keempat, cara niat. Kelima, syarat niat. Keenam, fungsi niat. Ketujuh, hukum niat. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Babul wudu'i, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang fardu wudu. Al-furudul lati la yasihul wudu'u illa biha sittatun. Adapun fardu-fardu yang tidak sah oleh wudu kecuali dengannya, yaitu ada 6. Al-awwalun niyatu, adapun yang pertama yaitu niat. Wa yajibu an takuna maqrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu minal wajhi, dan wajib oleh niat, yaitu dibarengkan dengan permulaan juz yang ia membasuhnya daripada wajah. Wa yanwil mutawaddi'u, dan niat oleh orang yang wudu raf'al hadasi, akan mengangkat hadas, au fardul wudu'i, atau fardu wudu, awil wudu'a faqat, atau wudu saja, au nahwa dzalika, atau seumpama yang demikian itu. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang perkara-perkara yang wajib dikerjakan ketika kita berwudu. Berbicara wudu, yang sudah kita bedah batal wudu. Itu udah kita bedah. Benar enggak? Hal-hal yang membatalkan wudu belum? Udahlah, udah kelewat. Malam ini kajian kita, perkara apa yang membuat wudu kita sah dalam pandangan agama. Wudu, saudara, mulai disyariatkan oleh agama pada satu tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yakni pada saat Isra Mi'raj. Di sanalah wudu diajarkan oleh agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wudu. Jadi wudu ini termasuk ajaran kuno. Adapun yang
keistimewaan ada pada kita adalah sunnah tahjil dan sunnah ghurrah, yakni melebihkan daripada batas yang wajib pada wajah. Ghurrah, sunnah tahjil melebihkan pada batas yang wajib pada tangan dan kaki. Ini min khususiyati hadhil ummah, termasuk keistimewaan ajaran Nabi untuk kita semua. Yang perlu diingat oleh kita berbicara wudu ini, saudara, hukumnya banyak. Wudu, apa hukum wudu? Pertama, wajib. Kalau mau sholat bagi orang yang tidak punya wudu, la sholata min ghairi tahurin, tidak sah sholat tanpa wudu. Wajib. Wudu ini hukumnya wajib bagi orang yang mau sholat yang tidak punya wudu. Yang kedua, wudu itu hukumnya sunat. Kayak mana contoh? Kayak wudu tajdid. Wudu tajdid, kita orang maghrib udah wudu, datang isya belum batal, maka untuk sholat isya sunat wudu lagi. Namanya disebut wudu tajdid. Iya, memperbaharui wudu. Itu hukumnya sunat, tapi udah dipakai sholat, udah dipakai sholat. Itu sunat tajdid wudu namanya, sunat wudunya. Mana lagi yang sunat? Seperti mewudukan mayit. Kalau orang itu wafat, maka sebelum dimandikan diwudukan dulu. Jangan sesudah dimandiin. Begitu, enggak ngaji itu. Sebelum mandiin. Amil harus ngaji, diwuduin. Wuduinnya ini hukumnya sunat, mandiinnya wajib. Enggak diwuduin mayit. Ada orang mayit enggak pakai diwuduin lagi. Bagaimana hukumnya? Iya, dosa enggak? Hah? Kenapa? Sunnah. Wuduin mayit itu sunat. Sunat. Ketiga, wudu itu makruh. Makruh. Wudu hukumnya makruh. Seperti mana wudu makruh? Seperti wudu tajdid yang belum dipakai sholat, baru selesai wudu, belum juga pergi dari tempat wudu, wudu lagi, doyan banget, makruh, boros pakai air. Mana jarang isi kotak amal Jumat lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Makruh wudunya, makruh karena belum
dipakai gitu. Ini boros, ini makruh sama air, wudu makruh. Keempat, haram. Haram. Wudu dosa. Wudu malah dosa. Ada. Itu wudu pakai air dapat nyolong. Iya, ada keran rumah orang nih, depan rumahnya ada keran. Enggak pakai bilang, main wudu aja. Haram. Wudu pakai air yang dapat nyolong, haram. Begitu. Dagang bakso, airnya ngambil dari masjid. Tahu kagak pengurusnya, mumpung sepi ini. Begitu. Airnya kan buat wudu. Mana lagi yang haram wudu? Air musabbal lisyurbi, air yang diwakafkan untuk minum, haram buat wudu. Tempo dulu orang Betawi itu kalau pergi haji dia sedekah air pakai tempayan depan rumahnya biar adem, katanya keluarganya di sono. Sedekah air khusus minum, wakaf buat minum orang kehausan. Itu kita pakai wudu, hukumnya haram, menyalahi peruntukan. Kalau wudu pakai air aqua, bagaimana kira-kira hukumnya? Iya. Emang apa? Air aqua tuh air khusus minum apa layak minum? Biar tahu, khusus minum apa layak minum? Layak, bukan khusus. Begitu. Saudara di tengah tol pengen kencing, cebok pakai air aqua, nggak apa-apa, jangan pakai air radiator. Melepuh, copot. Begitu. Air khusus minum, bukan, tapi air layak minum. Wudu pakai air aqua boleh, malah kalau dikampanyekan bisa dibayar sama Danon. Bilangin sama muslim, wudunya jangan pakai air masjid, air aqua aja. Girang dia, tambah untung dia. Kalau bisa suruh mandi dia. Gitu. Itu air layak minum, artinya tanpa dimasak, diminum langsung boleh. Begitu, bukan khusus minum. Saudara cebok pakai itu nggak apa-apa, cebok nggak apa-apa, ya wudu nggak apa-apa. Yang penting jangan aqua punya orang, ya kan, karena nyolong itu, ya kan. Yang tadi lagi, itu namanya hukum-hukum wudu, namanya beda-beda, tergantung. Nah, wudu ini kalau pengen sah ada 6 kewajibannya yang kudu dikerjakan dalam wudu nih. 6 nih jangan sampai kagak. Namanya disebut fardu wudu. Ulama, saudara, dalam menyebutkannya beda antara sholat sama wudu, biar sama-sama wajib. Dalam sholat kewajibannya diistilahkan
rukun solat, bukan fardu solat, tapi rukun solat. Akan tetapi dalam wudu tidak menyebutkan rukun wudu, tapi fardu wudu. Mal farqu bainal fardi war rukni? Di mana letak perbedaannya antara kata fardu dan kata rukun? Walaupun dua-duanya wajib, dua-duanya wajib. Fardu wajib, rukun wajib, tapi ulama membedakan. Saking amanahnya ulama, kalau rukun nyambung saudara, kalau rukun nyambung antara satu rukun sama rukun yang lain, kudu ada mualat, kudu ada mualat. Kalau dalam wudu dari yang 6 ini enggak mesti mualat, enggak, kecuali bagi daimul hadas, itu lain cerita. Gambarannya kalau wudu nih, wajah di Masjid Muflihun, wajah, tangan di rumah, boleh rumahnya. Saudari rumah sebelah mana ya? Dekat aja mulai, di sebelah ini doang. Tangannya di rumah, habis tangan, pala di rumah jemul, nggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting belum kering. Kalau wudu boleh dicicil, cuman mau ngapain kayak begitu-begitu, ya urusannya dia. Begitu yang sering terjadi karena kerannya mati, habis wajah itu bisa diterusin di rumah, tangan aja langsung. Kalau sholat nggak bisa, jadi ruku di Muflihun, i'tidal di rumah, batal. Ini rukun. Jadi ulama itu teliti di dalam pembahasan agar supaya tidak keliru di dalam pemaparan. Kalau dalam bab solat menyebutkannya rukun-rukun solat, padahal sama hakikatnya. Rukun wudu ya fardu wudu, cuman bahasa ini ada makna perbedaan. Ada mualat dalam solat, tapi dalam wudu tidak ada. Begitu, sunat saja. Sehingga ulama menyebutkan dalam bab wudu dengan istilah fardu wudu. Apa sih fardu? Kewajiban-kewajiban yang kudu dikerjakan dalam wudu supaya wudunya dinilai benar oleh agama. Standar itu begitu. Ada berapa yang wajib? Di sini dijelaskan al-furudul lati la yasihul wudu'u illa biha sittatun. Ada 6 perkara di mana kalau wudunya pengen diterima, pengen sah dalam pandangan agama, kudu dikerjakan. Yang 6. Dari mana yang 6 ini dalilnya? Yang 6 ini sumbernya dari mana? Payungnya dari mana yang 6 ini? 4 dari Quran, 2 dari hadis. 4 dari Quran, 2 dari hadis.
Quran dan hadis tidak boleh lepas, karena itu payung hukum. Jadi 4 dalilnya dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi. Yang mana nomor 1 dari hadis Nabi, nomor 2, 3, 4, 5 dari Quran, nomor 6 dari hadis. Jadi nomor 1 dari Quran, dari hadis, nomor 2, 3, 4, 5 dari Quran, nomor 6 dari hadis dan dari Quran. Nomor 6. Nomor 1 dari hadis, nomor 2 dari Quran, nomor 3 dari Quran, 4 dari Quran, 5 dari Quran, 6 dari hadis dan Al-Quran. Ini sumbernya. Dalam Al-Quran, pada surat Al-Ma'idah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang anggota-anggota mana yang kudu disiram dalam bab wudu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruhusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat ini berbicara tentang wudu. Agar supaya kita benar dalam kita wudu. Jadi wudu itu apa ya? Wudu ini secara bahasa artinya minal wada'ah, cemerlang. Wudu itu dalam bahasa artinya cemerlang, bersinar. Lain orang punya muka yang kena wudu ama muka yang tidak kena wudu, beda. Tapi yang dimaksud dengan wudu adalah ghaslu a'dha'in makhsusatin, bisyara'ita makhsusatin ma'an niyati. Wudu adalah menyiram, membasuh anggota-anggota tubuh yang ditentukan dengan syarat-syarat yang ditentukan disertai niat. Inilah disebut wudu. Namanya wudu. Sehingga balik lagi, kalau pengen jadi wudunya, bagian mana yang harus dikerjakan dengan wajib? Ada 6.
Mana yang 6 ini? Al-awwalun niyatu. Pertama yang wajib dalam wudu adalah niat. Niat. Berbicara niat, ada 7 yang harus kita fahami betul tentang niat. Yang pertama, definisi niat. Yang kedua, tempat niat. Ketiga, waktu niat. Keempat, cara niat. Kelima, syarat niat. Keenam, fungsi niat. Fungsi. Ketujuh, hukum niat. Ada 7 niat. Niat, saudara, secara bahasa mutlaqul qasdi, unsur menyengaja. Niat itu menyengaja secara bahasa, itu niat. Mau berbarengan dengan pekerjaannya, mau dia belakangan, secara bahasa itu niat. Namun niat dalam terminologi agama, qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi fa in tarakha anhu summiya azman. Niat, saudara, definisinya menyengaja melakukan sesuatu, menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Itu niat. Begitu, menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, itu disebut niat. Contoh, ada orang begini, saya niat besok mau ke Jawa, ke Kudus. Jadi kapan berangkat ke Kudusnya? Besok. Niatnya sekarang. Ini bukan niat, karena tidak bareng. Tidak bareng. Namanya disebut azam. Namanya azam, bukan niat. Maka orang harus paham ini agar supaya tidak gampang nyalahin orang. Ngapain itu orang-orang dari rumah ke tempat wudhu, kan udah niat wudhu itu. Ngapain orang-orang dari rumah ke masjid, kan udah niat sholat. Ngapain pakai usoli? Ini karena tidak paham mana niat, mana azam. Azam itu niatnya duluan, ngerjainnya nanti. Namanya azam. Rencana. Jadi dari rumah mau ke masjid, itu namanya bukan niat. Rencana mau sholat. Belum. Udah sholat belum? Lah belum. Kan dia ke masjidnya aja bilang ngelangkah-langkah, ambil ngerokok, ambil ngobrol, ngangkat handphone. Itu bukan niat. Namanya azam,
Kalau niat mau kudu bareng. Permulaan sholat apa? Masa? Permulaan sholat takbir, akhirnya sholat. Kalau niat kudu bareng sama takbir. Itulah niat. Kalau belum Allahu Akbar, niat nggak jadi. Karena niat qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li. Kudu bareng sama Allah, niat. Kudu bareng. Niat. Kalau nggak bareng namanya rencana. Namanya rencana. Saya udah niat mengurban, itu bukan niat. Rencana. Kalau niatmu sambil motong, niat. Namanya niat. Itu merencana, pengen ngorban. Jadi niat tuh begitu. Lalu apa hukum niat? Macam-macam. Umumnya wajib orang niat. Niat itu umumnya wajib. Dalam wudu ada niat, dalam sholat ada niat, dalam zakat ada niat, dalam haji ada niat, dalam umroh ada niat, dalam ngurban ada niat. Wajib. Hukum niat umumnya wajib. Tapi ada yang sunat. Niat mana contohnya niat sunnah? Mandiin mayit. Mandiin mayit itu si amil orang niat orang apa? Mandiinnya niat mandiinnya sunat. Nawaitul ghuslah lihadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala. Aku niat memandikan mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Sunat. Enggak niat enggak apa-apa, yang penting mandiin. Begitu sebaliknya, wuduin mayit, niatnya wajib, wuduinnya sunat. Begitu hukum niat. Hukum niat. Lalu apa fungsi dan tujuan niat? Tujuan niat itu diajarkan oleh agama untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Yang bedain niat. Ada orang nggak makan dari subuh sampai maghrib, nggak niat puasa. Dari subuh sampai maghrib. Ada orang niat dari subuh sampai maghrib, niat puasa. Yang satu namanya ibadah, yang satu nahan lapar, lagi demo mogok makan. Mandi begitu, mandi junub ama mandi subuh disiram juga badannya. Yang bedain mana ini ibadah mana enggak ibadah, yang bedain apa? Niat fungsinya membedakan mana ibadah mana bukan ibadah. Kedua, membedakan level ibadah. Itu niat. Antara mandi Jumat sama mandi junub, mandinya sama. Yang bedain niat. Kalau mandi junub wajib. Kalau mandi Jumat yang bedain niat. Maka niat fungsinya
membedakan level-level ibadah. Niat. Tempatnya di mana? Niat ini tempatnya. Jadi definisi sudah, hukum sudah, fungsi dan tujuan sudah. Keempat, tempatnya. Dan ini yang kita harus pahami. Niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Itu tempat niat. Kalau di hatinya enggak ada niat, enggak jadi. Walaupun mulutnya baca, tempatnya niat bukan di mulut, tempatnya niat di hati. Di hati. Hati itu kayak bagaimana? Kita jadi adik, ditoyor mulu sama abang. Tahu ditoyor? Iya. Oh iya, dijorok-jorokin. Iya, mau ngelawan gede tinggi, enggak ngelawan, ditoyor mulu. Di hatinya, awas lo bang, saya tunggu tuanya. Bisa nggak? Bisa nggak di hati begitu tuh? Hah? Bisa nggak? Bisa. Ada hurufnya nggak? Ada suaranya? Itulah niat. Di situ tempatnya. Jadi kita puasa Ramadan. Kata pengurus masjid, ayo jamaah, mari kita sama-sama niat puasa. Nawaitu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pada jamaahnya. Nawaitu sauma ghadin. Ini namanya niat bukan? Niat bukan? Niat bukan? Kenapa bukan? Iya, niat itu tempatnya di hati. Itu bukan niat. Namanya bacaan niat. Lafad itu ya bacaan. Namanya bukan niat. Ilah itu pengurus masjid, mari kita niat puasa. Ada nggak begitu? Ada. Waduh, belum ngaji dia. Kalau niatmu dalam hati. Lah, ini membacanya ini hukumnya apa? Membacanya sunat. Baca nawaitunya tuh yang wajibnya mah niat di hati, bacanya sunat. Jadi membaca niat ini sunat. Talaffuz bin niyah sunnatun. Melafalkan niat sunat. Tidak wajib, tidak. Wong niat tempatnya di hati. Lalu kenapa agama ajarkan bacaan? Fungsinya diajarkan sunat membaca niat liyusa'idal lisanul qalba, supaya lidah bantuin hati. Supaya lidah bantuin hati. Hati ini banyak yang dipikirin, banyak. Maka supaya enggak banyak dipikirin, dibimbing sama lidah. Kalau enggak kacau balau, kudu dibantu. Contoh kerupuk, tahu kerupuk? Dari kaleng gede, kan dulu pakai sepeda tuh, kaleng gede tuh. Hah? Iya, gede banget tuh, yang kayak drum. Apa namanya? Toren. Oh iya, kayak toren. Mau dimasukin ke kaleng kecil. Bisa di hati, bisa. Ini kaleng gede, dihitung di hati. Lama-lama udah berapa ya? Tuh. Karena hati banyak yang dipikirin.
maka kudu ditolongin niati biar konsen. Mukhlishina lahuddin, maka dibantu pakai mulut. 1 2 3 4. Ini ngomong nih nolongin hati biar hati kagak kemana-mana. Tuh begitu, hati nih biar enggak kemana-mana. Kayak orang main bola. Nih gol nih, Ronaldo. Gol. Kita diem aja. Gol nggak? Hah? Kita diem aja. Gol nggak? Hah? Kita, nih Ronaldo nendang bola nih ke gawang. Tuh masuk tuh. Kita diem aja. Gol nggak? Hah? Gol. Begitu. Gol juga. Tapi ngapa tuh orang kampung tuh pada begini? Pakai suara teriak-teriak, tangannya gerak-gerak. Itu apa tuh? Nolongin hati. Bahwa hati dia lagi girang. Tuh begitu. Nonton TV, dimatiin aja kalau bola tuh suaranya. Gol nggak? Gol juga. Tapi kurang. Maka niat itu pakai bacaan. Kenapa orang nawaitul wudu'a, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, usolli ala hadhil janazah, usolli fardhu duhri? Nolongin hati biar enggak kemana-mana. Kalau enggak usolli, Allahu Akbar, dohora pasar ya, dohora pasar ya, tuh gara-gara enggak usolli. Begitu. Maka bacaan usolli itu atau bacaan niat itu hukumnya nih fahamin nih. Bacaan niat itu hukumnya sunnah. Sunnah tuh dikerjakan, enggak dikerjakan enggak apa-apa, jangan diributi. Tuh ngapain orang kampung pakai usolli, sholat aja pakai usolli. Ya Allah, barang sunat lo ributin. Begitu sunat. Begitu. Aneh ente kagak qobliyah ba'diyah kagak ribut. Ngapa ente kagak qobliyah ba'diyah? Kagak. Enggak ribut. Ngapa ente ribut mulu? Ini bermasalah. Sunat dapat ganjaran. Usolli dapat ganjaran. Orang sholat mau enggak boleh baca usolli. Emang juga begitu. Kalau orang sholat kagak boleh baca. Yang baca usolli itu udah sholat belum? Hah? Belum. Sholat mulainya dari mana? Dari takbir. Itu usolli itu udah takbir belum? Belum. Kalau belum takbir kita ngangkat handphone boleh nggak? Hah? Belum takbir ngangkat handphone? Boleh. Nyanyi Indonesia Raya? Boleh. Ngomong tayayam? Lah ngomong tayayam aja boleh. Timbang usolli diributin, ora paham agama. Begitu, yang kayak begitu diributin. Ngomong tayayam boleh. Wong belum sholat. Yang diributin Allahu Akbar, usolli faduri, baru ribut. Kalau begitu tuh namanya udah takbir. Maka salah. Ente sholat baca usolli, kita jawab enggak. Ente sholat baca usolli, enggak. Baca cuman pelan, enggak juga. Tadi saya dengar usolli, belum sholat. Kalau belum sholat mau boleh, jangan ribut. Orang belum, nggak apa-apa. Gitu. Mari kita niat puasa, maksudnya membaca bacaan niat, bukan niat.
Itu membacaan aja. Hah? Iya, kalau udah niat mau diam itu ngebimbing cara niat, enggak salah. Daripada nanti di rumah takut lupa doa, ya begitu nggak apa-apa. Tuh namanya bukan niat, bacaan niat. Mari kita sama-sama membaca bacaan niat puasa. Cuman disingkat, mari sama-sama niat. Iya, ya nggak apa-apa. Jangan disalahin lah. Begitu. Sian pengurus disalahin mulu, gitu. Jangan. Niat itu tempatnya di hati. Waktunya kapan? Waktu niat. Waktu niat itu berbarengan dengan permulaan ibadah, kecuali puasa. Waktu niat itu berbarengan dengan permulaan ibadah. Kalau wudu, yang pertama kali dibasuh apa yang wajib? Muka. Berarti kata kitab kita, wa yajibu antakuna makrunatan bi awali juz'in yagsiluhu minal wajhi. Wajib niatnya bareng dengan permulaan basuh wajah. Di situ niat. Karena niat waktunya bareng dengan permulaan ibadah. Maka kata kita wajib niatnya bareng dengan permulaan basuh wajah. Wajib hukumnya. Terus cara niatnya bagaimana? Kalau ngomong cara niat berbeda-beda tergantung ibadah. Kalau sholat ya niat sholat, kalau puasa niat puasa, kalau wudu. Nah sekarang wudu ngaji kita, bagaimana niat wudu? Banyak ajarannya. Yang lengkap biasa orang baca, nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Lengkap banget. Aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Cuman kalau niatnya kayak begitu, enggak boleh kalau wudu tajdid, enggak sah wudunya. Kalau wudu tajdid, memperbaharui wudu. Kita maghrib udah wudu buat sholat maghrib, sampai isya ada di masjid belum batal, mau wudu lagi, jangan niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, main-main. Aku niat wudu mengangkat hadas kecil, kata malaikat, mengangkat hadas kecil kan masih punya wudu, begitu. Jadi niatnya dipendekin, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, jadi dah. Kalau tajdid, aku niat berwudu karena Allah Ta'ala, jadi. Kalau kita menyebutnya karena ngangkat hadas kecil, salah. Wong masih punya wudu. Kalau masih punya wudu, pengen wudu lagi, niatnya yang pendek aja, nawaitul wudu'a lillahi, aku niat berwudu karena Allah Ta'ala, begitu. Biar kita benar wudunya, dapat ganjaran. Kalau benar ibadah, boleh niat pendek, nawaitu raf'al hadas, aku niat mengangkat hadas kecil, boleh. Atau niatnya, caranya, nawaitu fardhul wudu'i, aku niat fardu wudu, boleh. Atau yang pendek, nawaitul wudu'a, boleh. Nawaitu toharotalis sholati, aku niat bersuci untuk sholat, boleh. Boleh. Jadi niatnya macam-macam, tergantung macam-macam ibadah. Dalam wudu aja niatnya macam-macam. Wis yang udah diajarin sama kiai itu, nawaitul wudu'a
li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, itu sempurna. Tapi itu bacaan bukan buat wudu tajdid. Tahu kan tajdid? Memperbaharui wudu padahal masih punya wudu. Itu bukan. Itu bagi yang batal wudunya. Bagi yang tajdid pendek aja. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Biar jadi. Begitu. Dari mana dasarnya niat ini? Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat. Wudu kategorinya, wudu termasuk ibadah. Berarti wudu butuh kepada niat. Maka niat wajib dalam wudu. Maka di kitab kita yang pertama niat. Lalu yang kedua apa? Udah nanti aja dah. Jangan banyak-banyak ngaji, jangan banyak-banyak. Indrayan baru mulai ngaji, begitu pelan-pelan, dikit-dikit. Segini ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa silakan. Wallah.